Kali ini pasukan revolusi membahas lebih detail soal keluarga Vigarland, khususnya Galing dan Shamrock. Dragon berkata, setelah Galing mendapat promosi jabatan menjadi Gorosei baru, maka pemimpin kesatria suci sekarang pasti jatuh ke tangan anaknya yaitu Vigarland Shamrock. Menurut Dragon, Shamrock merupakan sosok kuat yang sedang dalam masa prima, sehingga dari segi kekuatan fisik, dia melebihi Galing yang sudah tua. Namun Dragon mengutip bahwa berhubung Galing sekarang telah menjadi Gorosei baru, maka dia pasti bertambah kuat. Jadi Galing tetap menjadi fokus utama Dragon. Dragon telah mengetahui rumor bahwa jika seseorang diangkat menjadi Gorosei, dia akan mendapat kekuatan baru dari sosok misterius. Sabo pun bertanya, apakah sosok misterius yang Dragon maksud itu adalah sosok yang Sabo lihat duduk di tahta kosong? Dragon pun menjawab, sepertinya memang itu. Dragon sebenarnya sudah yakin bisa menang melawan Galing. Namun setelah Galing mendapat kekuatan baru, Dragon belum bisa mengukur sekuat apa Galing sekarang. Jadi langkah paling aman sekarang adalah Dragon harus bertarung satu lawan satu melawan Galing. Jangan ada gangguan dari pihak lain agar dia bisa fokus dan semaksimal mungkin melawan Galing. Galing saat masih kesatria suci saja sudah sangat kuat. Jadi jika sekarang dia ditambah dengan kekuatan khas para Gorosei, dia berpotensi menjadi Gorosei yang paling kuat. Lengah sedikit saja saat menghadapinya, maka akan berakibat fatal. Sabo pun bertanya lagi, selain Galing yang sangat kuat, kira-kira sekuat apa anak Galing yang bernama Shamrock itu? Dragon menjawab, memang tak banyak yang diketahui tentang kekuatannya, karena misi kesatria suci jarang terekspos ke publik. Namun dulu pernah ada suatu peristiwa yang membuat nama Shamrock menjadi terkenal. Saat itu salah seorang mantan kru bajak laut Rocks bernama Silver X membawa armada yang cukup besar untuk menghadang kapal pemerintah dunia. Dia sepertinya ingin menculikkan Ryobito yang ada di kapal tersebut, namun ternyata di kapal itu juga ada Shamrock. Pertempuran panas pun terjadi antara mereka dan Shamrock berhasil menghancurkan armada musuh sekaligus mengalahkan Silver X. Bahkan Silver X sang bajak laut legendaris itu harus kehilangan nyawa dalam pertempuran tersebut. Peristiwa ini terjadi ketika Shamrock masih sangat muda, sehingga sekarang kekuatannya pasti telah semakin meningkat. Dragon pun berkata, jika nanti perang antara pasukan revolusi melawan para kesatria suci dimulai, maka mungkin hanya Dragon saja yang bisa mengalahkan Shamrock. Jadi Vigarland Shamrock merupakan salah satu orang yang diakui oleh Dragon, satu tingkat di bawah Galing Vigarland. Namun Dragon menggarisbawahi di sini bahwa jika Sabo sudah menguasai sepenuhnya awakening dari Mera-Mera Nomi, maka Sabo juga kemungkinan bisa mengalahkan Shamrock. Kemungkinannya 50-50. Jadi ketika Dragon fokus dalam pertarungan melawan Galing, maka kemungkinan besar Shamrock akan diserahkan kepada Sabo. Jadi Dragon harap Sabo sudah siap dan menyempurnakan awakening Mera-Mera Nomi miliknya. Di sini Sabo cukup tegang. Ini pertama kalinya dia merasa gugup akan menghadapi seseorang. Padahal dulu ketika di Dressrosa dia menghadapi Admiral Fujitora, dia terbilang santai. Dari narasi yang Dragon katakan, memang kekuatan Shamrock di atas level Admiral. Sementara Dragon dan para petinggi pasukan revolusi berbincang, tiba-tiba ada suatu kapal dari kejauhan yang menuju ke arah kerajaan Kamabaka. Karena jaraknya cukup jauh, maka tak jelas itu kapal siapa. Para anggota pasukan revolusi di pantai pun langsung bersiap-siap, sebab mereka belum tahu yang sedang datang itu kawan pesta di desa barat dunia matahari. Seperti yang kita tahu, kru bajak laut Jerami yang masih di pesta itu tinggal tersisa Sanji, Usopp, Jinbei, dan Brook saja. Sebab Luffy, Zoro, dan Nami sudah diam-diam pergi ke kastil Aurus bersama dengan Rose. Sedangkan Robin, Chopper, dan Frankie masih belum datang bergabung ke pesta tersebut. Nah, di pesta itu, Usopp meminta para raksasa untuk menceritakan lebih banyak lagi soal Loki, karena dia masih penasaran dengan sang pangeran itu. Usopp bilang, walau Loki adalah orang jahat menurut para raksasa, tapi tak bisa dipungkiri, dia sangat luar biasa. Para raksasa pun berkata, semua cerita tentang Loki hanya akan membuat mereka kesal karena teringat lagi dengan berbagai ulahnya dulu. Namun Jarl rupanya tetap mau untuk menceritakan lebih banyak lagi tentang Loki. Dia bilang, Loki sangat kuat karena perpaduan dari beberapa faktor. Pertama, dia memiliki bakat alami yang luar biasa. Kedua, dia mewarisi tubuh yang tangguh dari Raja Harald. Bahkan menurut Jarl, tubuh Loki jauh lebih hebat dari Harald. Faktor ketiga, dia mempunyai darah raksasa kuno. Dan faktor keempat, tentu karena latihan yang sangat keras. Walau dia dikenal sebagai pembuat onar, tapi pada masa lalu, dia berlatih dengan tekun untuk meningkatkan kemampuan bertarung dan haki yang dia miliki. Sejak masih remaja, Loki telah berhasil menguasai 3 jenis haki dengan sangat baik. Dengan kekuatannya yang luar biasa itu, 14 tahun yang lalu, dia menyerang kastil Aurus dan menghabisi lebih dari 100 raksasa penjaga yang ada di sana. Setelah itu, dia masih punya tenaga untuk bertarung melawan Raja Harald, dan mengejutkannya, dia berhasil keluar sebagai pemenang. Saat Jarl menceritakan hal ini, diperlihatkan panel yang berisi kilas balik di mana Loki dan Harald beradu senjata. Loki memakai palu besar dan Harald memakai sebuah pedang. Bentrokan mereka berdua kala itu menciptakan efek petir hitam yang sangat besar, menandakan ada haki yang sangat kuat dari kedua belah pihak. Kemudian Loki mengambil buah iblis legendaris yang menjadi harta keramat keluarga kerajaan Elbaf. Dia pun mengonsumsinya dan berhasil menguasai kekuatan dari buah iblis itu dengan sangat baik. Jadi tak hanya kuat secara fisik, haki, dan teknik bertempur saja, tapi dia juga semakin berkembang berkat buah iblis tersebut. Pada suatu hari, Loki merasa tidak seru lagi untuk terus bermain-main di Pulau Elbaf, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke dunia
luar. Berdasarkan informasi yang diketahui oleh para raksasa, di luar sana, Loki berhasil mencapai tahap awakening dari kekuatan buah iblis yang dia miliki. Dia pun sering menimbulkan berbagai kekacauan, mengalahkan banyak musuh, dan membawa kehancuran dimanapun dia berada. Sampai pada akhirnya, sang pangeran terkutuk itu dihentikan oleh Shanks 6 tahun yang lalu. Saat itu para raksasa benar-benar takjub ketika tahu bahwa Shanks berhasil mengalahkan Loki, sebab mereka sempat berpikir Loki tak akan pernah terkalahkan. Jinbei yang mendengar itu pun menanggapinya dengan bilang, Shanks si rambut merah memang telah mengalahkan banyak nama besar di lautan, sehingga bukan hal aneh jika dia mampu mengalahkan raksasa sekuat Loki. Jinbei menegaskan bahwa Shanks berada pada level yang berbeda. Dari penjelasan yang sudah dibahas tadi, jelas bahwa memang keluarga Vigarland adalah keluarga yang sangat kuat dan memiliki potensi besar. Kemudian Sanji bertanya, apa sebenarnya motivasi Loki dalam menghabisi Raja Harald? Apakah hanya karena dia mengincar buah iblis legendaris saja, atau dia sebenarnya memiliki alasan lain di balik aksinya itu? Geralt pun menjawab, umumnya para raksasa berasumsi bahwa tujuannya memang hanya untuk mengambil buah iblis legendaris, karena Raja Harald tidak akan membiarkan siapapun mengambil dan mengonsumsi buah iblis tersebut. Sehingga Loki pun mau tidak mau harus menghabisi Raja Harald untuk mendapatkan buah iblis itu. Namun Geralt berpendapat ada alasan lain mengapa Loki menyerang ayahnya sendiri itu. Loki membenci ideologi Raja Harald karena sang raja membuat para raksasa di Elbaf menjadi melunak dan generasi barunya menjadi semakin lemah. Raja Harald terlalu cinta damai yang mana Loki merasa itu tidak cocok dengan jati diri bangsa Elbaf. Menurutnya, raksasa Elbaf ditakdirkan untuk perang dan pertempuran, sehingga Raja Harald telah merusak jalan takat para Gorosei sudah menerima laporan dari Gunko dan Shamrock tentang Loki yang menolak untuk bergabung dengan kesatria suci. Walau sudah disiksa sekalipun, sang pangeran itu tetap teguh pada pendiriannya. Maka Shamrock ingin mengambil langkah lain dalam membuat Elbaf berada di bawah kendali pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, tujuan utama kedatangan dua kesatria suci ke Elbaf adalah untuk memaksa negeri para raksasa itu tunduk pada pemerintah dunia. Menawarkan Loki menjadi kesatria suci hanya langkah awal saja untuk tujuan besar tersebut. Tapi karena Loki sudah menolak, maka Shamrock ingin mengubah rencana mereka. Dia bilang kepada para Gorosei, dia akan menggerakkan para kesatria suci lain untuk datang membantunya di Elbaf. Mengapa dia memerlukan lebih banyak kesatria suci? Karena rencana Shamrock ini terdiri dari beberapa tahap sehingga sulit dilakukan hanya jika berdua saja. Pertama, dia mau kesatria suci menebar teror dan menciptakan ketakutan di Elbaf untuk membuat para raksasa putus asa. Dan kedua, sementara aksi teror dilakukan, dia mau ada kesatria suci yang mendatangi para bangsawan raksasa Elbaf. Para bangsawan tersebut harus diberi penawaran sekaligus dengan ancaman agar mau membuat Elbaf bergabung dengan pihak pemerintah dunia. Sebab para bangsawan memiliki kuasa yang besar untuk mengambil keputusan itu. Jadi memang pihak yang harus diancam adalah pihak bangsawan Elbaf. Nah, ketiga, kesatria suci juga harus menyingkirkan orang-orang yang berpotensi mengganggu rencana mereka, seperti bajak laut topi jerami dan bajak laut Jane Warrior. Insting Shamrock saat ini juga merasakan bahwa akan ada pihak luar yang juga menghalangi jalan mereka di sana. Itu mungkin merujuk kepada pihak pasukan revolusi. Jadi, dengan rencana yang padat seperti itu, wajar Shamrock ingin memanggil para kesatria suci lain yang masih ada di Marejois agar mereka bisa bergerak dengan sangat efisien, sekaligus memastikan misi mereka 100% berjalan dengan lancar. Setelah mempertimbangkan untuk beberapa saat, Gorosei pun memberi izin kepada Shamrock untuk memerintahkan para kesatria suci lain. Memang Shamrock saat ini adalah pemimpin dari kesatria suci yang baru, tapi untuk mengambil sebuah keputusan besar tetap harus melalui para Gorosei. Level Gorosei memang masih berada di atas para kesatria suci. Tak lama berselang, para kesatria suci yang masih berada di Marejois masuk ke dalam ruang otoritas para Gorosei. Di sini diperlihatkan seperti apa fisik dan penampilan dari mereka semua. Para kesatria suci masing-masing mempunyai visual menarik dan aura kehadiran yang sangat kuat. Gorosei pun memberitahu Shamrock bahwa semua kesatria suci sudah berkumpul di ruang otoritas. Dengan begitu, Shamrock pun menggunakan teknik summoning untuk memanggil mereka ke Pulau Elbaf, sama seperti teknik summoning yang digunakan oleh para Gorosei. Sementara itu, Luffy, Zoro, dan Nami sudah menemukan kunci Loki sehingga mereka bergegas menuju ke dunia bawah. Saat mereka berada di jembatan penghubung antara dunia matahari dan dunia bawah, Luffy awalnya merasakan aura kehadiran dari dua orang kuat. Dua orang kuat itu merujuk kepada Shamrock dan Gunko. Tapi setelah Shamrock memakai teknik summoning untuk memanggil para kesatria suci yang lain, Luffy